Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamil dengan NIM 444323128. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini atau KLT merupakan salah satu teknik pemisahan yang paling efisien dan fleksibel dalam analisis kimia. Metode ini digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan interaksi mereka dengan dua fase. Nah, fase pertama ini adalah fase stasioner yang biasanya merupakan lapisan tipis dari bahan adsorben. Dan yang kedua adalah fase gerak. Yang dimana fase gerak ini merupakan pelarut yang mengalir melalui lapisan tersebut. KLT telah menjadi bagian integral dari laboratorium analisis di berbagai bidang, termasuk farmasi, biokimia, dan analisis makanan karena kemudahan penggunaannya dan biaya yang relatif murah. Nah, selain itu KLT ini mempunyai prinsip kerja, yaitu perbedaan afinitas antara komponen dalam campuran dengan fase stasioner dan fase gerak. Saat pelarut ditambahkan, komponen-komponen dalam campuran akan bergerak pada laju yang berbeda, tergantung pada interaksi mereka dengan fase stasioner. Komponen yang memiliki afinitas tinggi terhadap fase stasioner akan bergerak lebih lambat, sementara yang memiliki afinitas rendah akan bergerak lebih cepat. Nah, proses ini menciptakan zona-zona terpisah pada lapisan yang dapat dilihat sebagai noda pada pelat. Nah, proses KLT ini dimulai dengan aplikasi sampel di mana sejumlah kecil campuran diletakkan di ujung fase diam. Setelah itu pelat dimasukkan ke dalam chamber berisi pelarut. Selama proses pengembangan, pelarut merambat naik melalui lapisan adsorben akibat gaya kapilaritas yang memisahkan komponen berdasarkan perbedaan afinitas. Nah, setelah itu pelarut mencapai batas tertentu. Nah, perlu pelat diangkat dan zona yang terbentuk dapat dideteksi secara visual atau menggunakan sinar ultraviolet atau UV untuk analisis lebih lanjutnya. Nah, mungkin dari kromatografi KLT ini ada keuntungan, yaitu salah satunya ialah kemampuannya untuk menganalisis beberapa sampel secara simultan. Metode ini menggunakan jumlah pelarut yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan teknik lainnya seperti kromatografi cair, kinerja tinggi HPLC. Nah, sehingga lebih hemat biaya dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, KLT membutuhkan peralatan yang minimal dan membuat lebih mudah diakses oleh laboratorium dengan anggaran terbatas. Nah, KLT juga ini memungkinkan untuk pemisahan yang cepat dan sederhana, dengan hasil yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Prosesnya ini tidak dapat memerlukan persiapan yang rumit, menjadikan KLT pilihan yang ideal untuk analisis rutin dan screening awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase stasioner dan gerak. Fase stasioner yang umum digunakan dalam KLT meliputi silika gel, amonium, dan selulosa. Silika gel adalah sorben paling populer dan sering digunakan karena kemampuannya yang baik dalam memisahkan senyawa dengan polaritas yang berbeda. Alumina juga digunakan, terutama untuk pemisahan senyawa yang lebih polar. Sementara selulosa sering digunakan untuk analisis senyawa hidrofilik seperti asam amino dan karbohidrat. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan kromatografi lapis tipis adalah teknik yang sangat berguna dalam analisis kimia dengan keuntungan seperti biaya rendah, kemudahan penggunaan, dan kemudahan untuk menganalisis beberapa sampel secara simultan. Nah, KLT ini juga tetap menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi analisis. Nah, kemajuan dalam teknik dan modifikasi korban terus meningkat efisiensi dan dapat akurat pemisahannya, menjadikannya alat yang relevan dalam penelitian dan industri saat ini.
Baik, segitu saja penjelasan dari saya terkait kromatografi lapis tipis atau KLE. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.